Oke, kita ketemu lagi di hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 dan masih berkaitan dengan update hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Untuk update data hari ini pukul 22.33 waktu Indonesia Tengah. Maksudnya di sini bypassnya itu dari posisi saya di Sulawesi Tengah. Dan di sini sekaligus juga ya, kita di sini sekaligus juga untuk melihat berita-berita berkaitan dengan Pilpres 2024. Saya Adriani Tomondo dan kita akan memulai konten berkaitan dengan Pilpres. Dan konten kali ini saya spesial untuk menyoroti soal paslon nomor urut 3 dalam kaitannya dengan paslon nomor urut 2. Memang ada beberapa bagian yang saya sertakan paslon nomor urut 1. Pada konten sebelumnya, konten live streaming berkaitan dengan sudut pandang dan update perolehan suara Pilpres 2024. Jadi alasan saya untuk membangun beberapa sudut pandang berkaitan dengan paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 2. Seperti yang kita ketahui, yang pertama itu Gibran Rakabuming Raka merupakan atau berasal dari lingkungan politik PDI Perjuangan. Begitu juga dengan paslon nomor urut 3. Jadi yang ingin saya lihat ini asal dari kedua paslon. Satu, paslon dalam kapasitasnya sebagai pendamping dari Prabowo Subianto,
dan yang kedua paslon dalam kaitannya sebagai calon presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan Mahfud MD. Dan yang kedua, yang kita tahu kalau Pak Ganjar Pranowo itu sangat dekat dengan Pak Joko Widodo, presiden kita. Dan yang ketiga, Pak Mahfud MD memiliki latar belakang yang sama dengan Pak Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan ketiga hal ini yang mendorong saya untuk membuat beberapa sudut pandang sehubungan dengan paslon nomor urut 3 dalam kaitannya dengan paslon nomor urut 1. Konten ini bertujuan sebagai media dari pendidikan politik. Artinya saya selaku dosen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya memberikan pendidikan berkaitan dengan pendidikan politik sehubungan dengan konten ini. Jadi berkaitan dengan konten ini atau secara umum sehubungan dengan Pilpres 2024, bagi saya momen ini sangat menarik dan mengawali pemikiran-pemikiran saya. Intinya saya mencoba untuk memperkenalkan perkembangan dari tren politik atau perkembangan dari dinamika politik sehubungan dengan perilaku-perilaku politik yang memang itu nampak pada Pilpres 2024 di pemilihan umum 2024 yang baru saja kita laksanakan di tanggal 14 Februari kemarin, hari Valentine, hari yang sangat penting bagi kehidupan sosial peradaban kita masa saat ini. Hari ini sudah masuk tanggal 19 Februari 2024, artinya kita sudah berada di hari Senin dan konten ini dibuat malam hari setelah saya sudah membuat tayangan live streaming berkaitan dengan updatean perolehan suara Pilpres 2024 dan disertakan juga point view atau catatan-catatan pandangan terkait atau saya menaruh fokus pada Pak Ganjar Pranowo bersama Pak Mahfud MD dalam kaitannya dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian saya sedikit menyentil soal paslon nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar. Tetap di konten ini kita akan langsung masuk pada pemikiran-pemikiran, beberapa catatan pemikiran berkaitan dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Saya memulai dengan memperkenalkan satu istilah, feodalisme politik. Setelah saya melaunching sadap asik istilah berkaitan dengan Jokowi efek. Jadi istilah feodalisme dalam perpolitikan nanti saya akan berbicara panjang lebar berkaitan dengan feodalisme perpolitikan. Salah satu dari beberapa sudut pandang berkaitan dengan konten kita di hari ini. Dan hari ini di tanggal 19 Februari 2024 dan sebelumnya juga saya sudah membuat konten-konten berkaitan dengan feodalisme politik secara tidak langsung sudah saya sampaikan pada konten sebelumnya sehubungan dengan perolehan suara yang disesuaikan dengan kapasitas atau dilihat berdasarkan masing-masing kapasitas masing-masing dari paslon. Misalnya paslon nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo, dan kemudian paslon nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo sebagai mantan gubernur Jawa Tengah yang nanti akan dikaitkan dengan
Pak Anies Baswedan dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Kemudian kita pindah lagi ke sebelah paslon nomor urut 3. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara keduanya dengan paslon nomor urut 2. Dan ada sedikit kita cumu soal paslon nomor urut 1. Kemudian keterkaitan itu akan dipakai dalam pembahasan kita, feodalisme politik. Ada berapa Nirma? Baru-baru ini saya menonton berita di mana ada hal yang menarik berkaitan dengan apa yang disampaikan atau yang lagi ramai soal Megawati Soekarno Putri tidak akan melantik caleg yang terpilih, dan ini menjadi situasi yang cukup menarik untuk kita perhatikan dan menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran di Point View sehubungan dengan sesi pertama feodalisme politik. Dadah. Saya melihat sebenarnya ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan ya, Priti. Ya, perlu kita perhatikan. Oh, masak. Ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, Priti, yaitu nampak sekali bahwa ini kesannya saya membaca ada kesan yang mengindikasikan terjadi perubahan pada perilaku politik. Misalnya terkesan ada semacam perlawanan dari aktor politik terhadap elit politik, dan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita baca di balik berbagai peristiwa-peristiwa politik yang mewarnai Pilpres 2024. Kemudian yang tak kalah menarik ketika Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang dari perolehan suara real count sementara dari KPU ataupun quick count, maka ini menimbulkan reaksi yang beragam, terutama menyangkut pemberitaan yang terakhir sehubungan dengan desas-desus. Ya, anggap saja begitu, karena kita belum mendapat kepastian soal sikap Megawati Soekarno Putri yang enggan melantik caleg dari PDIP yang terpilih. Jadi detail beritanya sebagai berikut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengancam tidak akan melantik para caleg terpilih jika Ganjar Mahfud kalah di wilayah caleg tersebut. Terkait hal itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi menganggap aneh langkah PDI Perjuangan tersebut. Peneliti Formapi Lucius Karus pada Senin 19 Februari menilai sikap PDI Perjuangan itu bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang UU Pemilu. Ia pun mempertanyakan partai politik yang menentukan seorang caleg terpilih bisa dilantik atau tidak. Lucius lantas menyinggung UU Pemilu pasal 246 terkait penggantian anggota legislatif. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa ada 4 kondisi anggota legislatif bisa digantikan, yakni yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, kemudian tidak lagi memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kata Lucius, partai politik tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa caleg yang dilantik sebagai anggota dewan. Lebih lanjut, ia menyoroti kebijakan internal PDI Perjuangan terkait perolehan suara harus linier dengan pencapaian capres yang diusung partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, PDI Perjuangan kemungkinan tidak ada caleg yang bisa dilantik pada 1 Oktober 2024 mendatang, hingga pada akhirnya kursi parlemen PDI Perjuangan akan kosong. Menurutnya, instruksi PDIP itu adalah strategi partai agar para caleg ikut mengkampanyekan kandidat yang diusung, bukan diri mereka sendiri. Meski demikian, ia menekankan bahwa yang menentukan pilihan adalah rakyat sendiri. Lebih tinggi dibanding
Ya masalah kan? Kenapa sekarang suara pileg lebih tinggi daripada suara pilpres? Kenapa? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di Solo. Karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik. Kalau saya tidak bisa menginvestigasi kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara pilpres. Belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara P3, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atikoh, pengaruh alam di kalangan milenial, pengaruh Pak Sandi. Hah? Inilah yang saya sebut anomali. Itu. Dan kalau saya tidak menyampaikan ini, ya, saya tidak bisa menemukan. Bisa-bisa Aryo Bimo tidak dilantik karena itu adalah instruksi ketua umum. Daripada saya tidak lantik, ya saya kejar dulu. Kenapa ini terjadi? Saya sudah telepon Mas Rudi, saya datangi Kades, Lurah, saya datangi warga. Ada apa? Ya. Belakangan ini sedang ramai dibicarakan sikap PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, pokok bahasanya perolehan suara di Pilpres dan pemilihan legislatif dinilai tidak sejalan dengan tujuan partai. Ari Bima kemudian memandang bahwa suara Ganjar di bawah PDI Perjuangan bisa membuat ia tidak dilantik. Mengingat bahwa partai politik adalah kendaraan politik, maka saya membangun sebuah logika didasarkan dari kapasitas partai politik sebagai suatu kendaraan. Kita sendiri tahu jika yang namanya kendaraan itu merupakan alat sekaligus cara yang mengantarkan seseorang sampai di tujuan. Ketika orang-orang sudah sampai ke tempat tujuan, maka secara otomatis kendaraan tidak bersifat absolut dalam pengertian mengembalikan para penumpangnya ke tempat semula. Partai politik umumnya memiliki rasa kepemilikan yang besar. Setiap elemen terkaitnya dipandang menjadi bagian utuh dari seluruh hal termasuk pencapaian tujuan partai seperti upaya-upaya memenangkan paslon di pemilihan presiden, dan itu tidak dapat disalahkan, tapi menjadi aneh jika caleg yang sudah terpilih dari partainya harus ditunda untuk dilantik dengan alasan bahwa perolehan suara di pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dinilai tidak sebanding dengan hasil dan pencapaian tujuan. Kita kembali mengenai ilustrasi tentang penumpang atau pengendara dan kendaraan. Penumpang atau pengendara pergi ke suatu tempat karena ada tujuan atau karena mendapat suruhan dari seseorang, dan suruhan itu bukan berasal dari pemilik kendaraan, melainkan anggota dari penumpang atau pengendara. Partai politik di sini diilustrasikan sebagai kendaraan umum dan bukan kendaraan pribadi. Siapa saja bisa naik di kendaraan itu dan kendaraan tersebut tunduk terhadap aturan-aturan baku serta bersifat formal yang diberlakukan pada kendaraan tersebut. Arya Bima menyebutkan ada anomali, dan anomali yang dimaksudkan di sini ada dua. Yang pertama, berkaitan dengan perolehan suara dari Pak Ganjar Pranowo bersama Pak Mahfud MD yang dinilai itu sedikit aneh dalam tanda kutip. Kok bisa artinya sangat-sangat rendah, dan seharusnya harapannya bisa setidaknya lumayan tinggi lah kalau dilihat dengan kapasitas atau eksistensi dari partai politiknya. Dan yang kedua, anomali yang dia lihat ini, Arya Bima menganggap bahwa bisa saja karena instruksi partai maka secara otomatis dia bakal tidak dilantik oleh Megawati Soekarno Putri. Dan di sini kita akan membahas mengenai anomali politik, terutama memecahkan apa yang menjadi misteri seorang Arya Bima dan bagaimana kita menyikapinya. Saya tidak dilantik. Kalau saya tidak bisa menginvestigasi kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara pilpres.
Saya tidak dilantik. Kalau saya tidak bisa menginvestigasi kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara Pilpres. Saya tidak dilantik. Let's go. Sebenarnya bukan pekerjaan susah untuk mencari tahu sumber perbedaan besar dari perolehan suara di pemilihan legislatif dan suara di pemilihan presiden. Dan saya pikir tidak perlu untuk membentuk tim kaliber untuk membuat investigasi terkait ini. Dan bukankah arahnya hanya untuk mencari tahu mengapa bisa berbeda banyak? Saya sendiri membantu Arya Bima untuk memecahkan anomali politik yang ia kemukakan pada beberapa waktu lalu. Dimulai dari upaya saya menelusuri tahun kelahiran dari Gibran Raka Buming Raka, salah satu paslon dalam kapasitas sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Dari hasil penelusuran saya, Gibran lahir pada tahun 1987. Jadi, di sini kita mengawali upaya membongkar misteri Arya Bima dari jenis-jenis generasi. Istilah kohort akhir-akhir ini muncul dan banyak dibicarakan terkait penamaan generasi. Kohort atau generasi adalah orang-orang yang memiliki tahun kelahiran pada titik yang sama dan akan mengalami kejadian hidup dengan cara yang sama. Perbedaan generasi yang dilatar belakangi oleh perbedaan pengalaman kehidupan pada masa tertentu akan menimbulkan perbedaan dalam mempersepsi nilai-nilai kehidupan, keyakinan, dan norma yang dibentuk oleh kejadian atau pengalaman yang signifikan yang mendominasi selama masa perkembangannya. Ada beberapa kelompok generasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, generasi veteran. Mereka lahir antara tahun 1925 dan 1945. Kemudian mereka dibesarkan pada situasi ketidakpastian ekonomi dan politik pada masa Perang Dunia Kedua. Situasi ini secara alami menuntut mereka untuk bekerja keras, menjadi konservatif secara finansial, dan selalu waspada. Kesetiaan organisasi adalah esensi, dan mereka percaya bahwa senioritas itu menjadi sangat penting dan mendukung untuk karir seseorang, sehingga mereka menghormati senioritas. Kemudian beberapa lagi menjadi kurang toleran dan cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan otoritas. Generasi kedua kita kenal dengan sebutan generasi baby boomers. Lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964. Generasi ini memiliki karakter disiplin dan pekerja keras, agak kaku terhadap nilai-nilai, struktur dan penghargaan, menjaga harga diri dan senang jika dimintai pendapat, merasa berpengalaman, tetapi kurang mengikuti perkembangan teknologi. Dan generasi yang ketiga, generasi X, lahir 1965 sampai dengan 1980, memiliki sikap yang lebih terbuka dalam berkomunikasi secara langsung atau lewat media sosial yang standar, menghargai proses dalam pekerjaan, aktif mendapatkan informasi, berkomitmen terhadap tugas, tetapi cenderung egois. Ada penelitian dilakukan oleh Sabina dan Alfred Cole menemukan bahwa generasi X adalah generasi yang sangat berpendidikan dan memiliki karakteristik cerdas dalam teknologi dan media, serta skeptik dan pragmatis. Generasi Y atau kemudian kita kenal dengan generasi milenial. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Hove dan Strauss mengatakan bahwa milenial atau generasi Y memiliki 7 ciri yang membedakan dari generasi yang lain, seperti spesial, self-taught, confident, team-oriented, office, pressure, and conventional. Lebih lanjut,
Di majalah Femina tahun 2015 menunjukkan bahwa generasi Y adalah pribadi yang bekerja untuk dapat menerapkan kreativitas serta mencari lingkungan kerja yang santai dan penuh hura-hura. Tapi mereka prinsipnya ialah santai dalam bekerja tetapi serius dalam menghasilkan. Mereka singkatnya bekerja tidak terlalu serius karena paham yang mereka gunakan agak lebih rileks. Karena bekerja bukan untuk kehidupan atau menghidupi keluarga seperti yang dilakukan generasi sebelumnya. Mereka sangat techno-minded dan berinteraksi lebih banyak lagi melalui gadget seperti Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook. Walau dengan teman satu kantor. Generasi yang ke-5, generasi Z. Lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z merupakan generasi termuda untuk saat ini. Adalah generasi yang lahir di era digital, tidak terlalu mementingkan sebuah proses dan daya juang karena di hadapan mereka banyak pilihan. Senang belajar terhadap berbagai hal, terutama itu melalui komunikasi digital. Dan yang terakhir, generasi Alpha. Generasi ini merupakan generasi yang termuda saat ini, memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan mereka nanti ketika akan bertumbuh dewasa, menjadi bagian yang sangat menentukan banyak hal, termasuk menyangkut dinamika dari perilaku politik. Generasi Alpha atau yang dikenal juga sebagai anak-anak milenium merupakan generasi yang termuda saat ini. Dan mereka lahir pada tahun 2011 sampai dengan 2025. Sama seperti dengan generasi Z, generasi Alpha juga menjadi generasi yang melek teknologi dan lebih cerdas secara digital dari generasi sebelum mereka. Namun hal tersebut tentunya dapat menjadi concern bagi orang tua. Pasalnya, dibutuhkan strategi khusus untuk mendidik anak-anak yang lahir pada generasi ini agar mereka menjadi anak yang mahir teknologi, namun tetap menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Dan seperti ini gambaran dari karakteristik generasi Alpha. Yang pertama, memiliki potensi untuk membawa pembaruan bagi kehidupan sosial dan memajukan masyarakat. Yang kedua, memiliki pemikiran dan opini yang kuat. Yang ketiga, tidak suka dibatasi dengan aturan. Dan yang keempat, senang berinovasi. Mereka tidak takut untuk mencari sesuatu yang baru dan tanpa ragu akan beralih pada hal tersebut. Saya pikir misteri dari Arya Bima bisa kita jawab dengan baik dengan cara memperhatikan atau mengingat tahun kelahiran dari Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto merupakan profil yang lahir dari tahun 1987. Tahun lahirnya merupakan kelompok dari generasi Y, dan saya generasi X, generasi milenial. Generasi Y memiliki hubungan emosional atau memiliki peranan penting untuk memberi koneksitas dengan generasi Z. Dan generasi X, Y, Z umumnya tidak jauh berbeda perilakunya. Sifat kami sama, hanya beberapa karakter saja yang membedakan. Dan atas dasar itu, kami sebagai generasi X, saya milenial, dan generasi Y dan generasi Z otomatis akan melihat profil dari Gibran Rakabuming Raka merupakan wakil kami yang saat ini menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, dan presentasi dari perolehan suara Gibran sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto
persentase suara real count dari KPU untuk real count sementara itu berada di posisi pertama. Dan pasti dong sebagai generasi milenial X ataupun generasi Y ataupun generasi Z itu merasa senang dengan adanya kami di struktur pemerintah. Artinya ketika Prabowo Subianto mengatakan beliau atau kami adalah generasi jembatan yang menjembatani kami generasi X, Y, Z untuk bersama-sama, ayo di sini eksistensi kita bersama-sama untuk mengubah dunia jauh lebih baik, membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi kami untuk masuk dan duduk bersama dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk memajukan, untuk mempercepat perubahan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dan akhirnya apa yang menjadi PR dari seorang Arya Bima bisa dijawab. Artinya kami membongkar misteri dari Arya Bima. Yang menjadi pokok persoalan ini adalah feodalisme politik. Dan kalau seandainya Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka tidak memperhatikan soal feodalisme politik, maka saya dapat menilai bahwa ke depan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan kesulitan menghadapi generasi alfa. Generasi alfa merupakan generasi dari anak-anak milenial yang memiliki kompleksitas luar biasa dan mereka tidak suka diatur. Karena itu penting bagi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memperhatikan lebih baik feodalisme politik yang ini bisa mempengaruhi, bisa dapat dikatakan bisa merugikan ke depan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Bisa merugikan secara politik. Kalau seandainya masalah-masalah berkaitan dengan feodalisme politik itu tidak dapat diatur dengan baik, maka generasi alfa, generasi yang memiliki kemampuan luar biasa, mereka yang lahir dari atau mulai dari tahun 2011 sampai 2025 merupakan generasi-generasi yang sangat luar biasa kemampuan mereka, memiliki karakter yang itu unik bagi kami karena mereka tidak suka diatur. Mereka mengutamakan bagaimana melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa. Mereka tidak takut. Mereka juga tidak segan-segan untuk beralih karena penilaian tertentu. Dan artinya feodalisme politik menjadi salah satu hambatan terbesar untuk membangun reputasi yang bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, tapi reputasi yang memang dibangun sebagai wujud nyata dari Jokowi Efek.